Nantikan Tuhan berkarya, beri jawaban dalam hidupnya. Kembali saya menyapa saudara di channel YouTube Marganda Sialaga dengan pesan courage kita hari ini adalah nantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Saudaraku, yang namanya penantian itu sebuah waktu yang harus kita luangkan untuk menunggu mendapatkan sebuah jawaban. Yang namanya menanti, begitu banyak orang tidak tahan, tidak sabar, pengen bergegas, pengen buru-buru, pengen segera, terkadang sampai menembus daripada aturan, mendobrak daripada rule-rule yang ada. Contohnya nyata saja, jika saudara ada di persimpangan, ada lampu traffic light, lampu warna merah menunjukkan berhenti, lampu warna kuning menunjukkan hati-hati, lampu warna hijau menunjukkan silakan untuk berjalan terus. Pada saat saudara berada di persimpangan itu lalu lampu berwarna merah, harusnya saudara sabar menantikan, menunggu waktunya tiba giliran saudara untuk berjalan, untuk boleh lewat berkendara selanjutnya. Tapi karena melihat orang lain menerobos, timbul dalam hati, kenapa tidak dengan aku? Kok dia bisa, aku kenapa tidak bisa? Akhirnya tidak sabar menunggu waktu, hanya paling lama kemungkinan itu hanya 1 menit. Ya, ada mungkin hanya sekitar 30 detik. Tidak lama. Satu hari kita memiliki 24 jam. Kalau dikalikan kali 60 detik itu begitu banyak itu ya. Berapa ribu detik. Nah, kita hanya diminta untuk meluangkan waktu sebanyak 30 sampai 60 detik. Sebentar sebetulnya, tapi tidak sabar menantikan. Nah, hari ini mari kita belajar disiplinkan diri kita, sabar menantikan. Terkadang ada orang tidak sabar menantikan, akhirnya lampu merah itu diterobos dan akhirnya dia bisa mengalami kecelakaan. Kalau sudah celaka baru nyesal, kenapa tadi kulakukannya. Ya saudaraku, memang namanya penyesalan itu senantiasa di belakang. Kalau penyesalan itu bayarnya belakangan. Kalau bayar di depan itu namanya DP ya. Jadi itu semua untuk melatih kita bisa sabar menantikan jawabannya. Penantian itu senantiasa sebuah kesempatan berdebar-debar, apakah ini sesuai dengan jawaban yang kuharapkan, apakah ini tidak sesuai, merasa jantungan begitu ya. Nah, tetapi kita harus disiplinkan diri kita, tunggu. Bagaimanapun jawabannya kita harus berlapang dada, menunggu waktu yang tepat jawaban diberikan kepada kita. Seorang bernama Habakuk, dia berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan apa yang hendak disampaikan kepadaku. Setelah dia dengar itu, lalu dia dengar firman Tuhan berkata kepada dia. Allah berkata kepada dia bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Dia nantikan jawaban daripada Tuhan dan Allah memberikan jawaban kepada dia. Dengar baik. Kalau kita menantikan Allah bekerja dalam diri kita, kita pasti akan mendapatkan jawaban bagi diri kita. Itu sebabnya jangan menyerah, jangan patah arang, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Semua yang terburu-buru pasti sering membuat ada kesilapan, ada kesalahan. Tapi kalau kita belajar untuk terus berdiam, menantikan. Ya, kalau orang berarti menantikan di bus itu, sabar menunggunya. Kalau udah pas waktunya ya udah berangkat. Menunggu orang lain sepertinya tidak enak ya, tetapi begitu kita lakukan sikap untuk menunggu, menantikan dengan tepat, nah kita akan melihat hal yang indah itu terjadi dalam diri kita. Begitu banyak rencana-rencana yang indah sudah disetel, disiapkan, diberikan untuk bagian kita. Kita harus melihat ini sebuah kesempatan, momen yang luar biasa yang Allah sedang kerjakan bagi diri kita. Pada semua orang, hanya saja Allah sedang berkata kepada kita, sabar, nantikan, tunggu dia bekerja. Kalau kita tidak sabar menunggu dia bekerja, kita akan berkata, sini biar aku yang kerjakan. Dan kita menganggap seolah-olah kita lebih tahu, lebih pintar, lebih mengerti, lebih paham waktunya, lebih paham timingnya daripada Tuhan. Kita manusia tanah liat, kita manusia biasa yang punya banyak kekurangan. Kadang banyak hal yang tidak kita sanggup kerjakan, kita merasa lebih bisa.
kita sabar menantikan, kita akan melihat sesuatu itu dengan jernih. Kita akan menunggu karya yang ajaib. Dia seperti seorang pemain selancar. Dia sabar menantikan, menunggu kapan gelombang air itu, ombak yang besar untuk datang. Kalau dia salah melihat, dia tidak sabar menantikan, begitu datang gelombang yang kecil, oh udahlah, lama sekali gelombang besar datang, gelombang kecil pun jadilah, maka dia naik di atas papan selancarnya, lalu ombak yang kecil itu membawa dia hanya beberapa saat, dan dia akan berlelah lagi, dia tumpuh sampai ke pinggir, sampai ke tepian pantai, karena ombak yang kecil tidak punya kekuatan yang besar untuk mendorong, membawa dia sampai ke tujuan. Tapi kalau dia sebagai seorang pemain selancar, dia sabar menantikan gelombang air, ombak yang begitu besar, dia tunggu, timingnya pas, dia naik. Nah, ombak ini akan membawa dia berselancar dengan indah, dan dia akan bermain di atasnya dan akan dibawa sampai ke tepian. Saudaraku, kita harus nunggu timingnya, sabar menunggu Tuhan bekerja. Di saat banyak hal seperti ini kita tidak mengerti kenapa seperti ini, kenapa ini terjadi, dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Semua itu adalah saat yang harus kita latih, kita bangun diri kita untuk menunggu waktu yang tepat disingkapkan bagi kita. Jika pada waktunya yang tepat disingkapkan bagi kita, kita akan mengerti sungguh indah luar biasa rencana Tuhan. Dengan rencana yang luar biasa diterapkan dalam diri kita, nyata dalam diri kita. Mari sabarlah menunggu Tuhan berkarya, dan lihatlah yang terbaik Dia sedang kerjakan bagi diri kita. Biarlah pesan Courage Message ini menguatkan setiap kita, membangun keimanan kita, menjadi keluarga, menjadi pribadi, menjadi orang-orang. Biarlah pesan Courage Message hari ini menguatkan setiap kita, sabar menantikan Tuhan. Dan lihatlah rencananya luar biasa bagi kita. Makin banyak saat waktu kita gunakan untuk menantikan Dia. Dia merasa sangat diharapkan, sangat ditunggu-tunggu. Orang yang merasa ditunggu-tunggu itu sangat bangga, berarti dia orang yang penting dalam hidupnya. Nah, kalau kita merasa Tuhan sangat penting bagi diri kita, nantikanlah, tunggu Dia berkarya, dan Dia akan menyatakan bagi kita. The best is yet to come, and it will be done on us. Yang terbaik itu akan dinyatakan bagi diri kita, dan lihatlah karyanya yang akan menyatakan yang terbaik dalam diri kita. Diberkatilah saudara, dan yakinlah Allah tetap menyertai memberkati setiap kita. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Shalom.